Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqataha wa maktubun fil kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang hadir pada malam ini, yang kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, para habaib, dan para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini, tetapi insya Allah mudah-mudahan tanpa mengurangi, karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting, dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita berkumpul untuk berzikir dan berdoa dalam rangka meneguhkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hingga kita dapat mensyukuri hari kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang sangat berkah ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan betul-betul mendapatkan manfaat dan berkah melalui doa yang sangat istimewa pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, di tengah dinamika global, kita patut bersyukur karena pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan pada jalur yang tepat. Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia pada masa mendatang. Selain didukung stabilitas ekonomi, kehidupan sosial dan politik nasional juga lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih diliputi konflik. Malam ini adalah bukti bahwa kerukunan merupakan realitas sosial yang hidup di masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia adalah lukisan Tuhan yang paling indah di muka bumi ini, maka itu tidak boleh ada yang mengacak-acaknya. Malam ini ribuan umat dan para tokoh lintas agama berkumpul dalam satu majelis memanjatkan doa terbaik bagi negerinya. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi kita dipersatukan oleh cinta yang sama kepada Indonesia. Ikhtiar kita di dalam merawat kerukunan juga membuahkan hasil yang membanggakan. Indeks kerukunan umat beragama
meningkat dari 76,47 pada tahun 2024 menjadi 77,89 pada tahun 2025. Tertinggi semenjak negeri ini berdiri, Bapak Ibu sekalian. Capaian ini juga melampaui target RPJM tahun 2025 sebesar 76,47% dan telah mendekati target akhir tahun 2029 sebanyak 78,25. Tidak hanya itu, indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama bersyukur dapat berkontribusi menyukseskan berbagai program prioritas Presiden sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Program makan bergizi gratis telah memberikan manfaat kepada lebih dari 11 juta siswa dan santri, dan program cek kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 1,2 juta siswa dan santri. Kita juga berbangga karena sejumlah madrasah aliyah negeri dipercaya menjadi bagian daripada program Sekolah Unggulan Garuda Transformasi, dan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong telah mengimplementasikan kurikulum International Baccalaureate Diploma Program. Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah membangun manusia. Sebanyak 5,1 juta siswa di lingkungan Kementerian Agama telah menerima bantuan program Indonesia Pinter. Di jenjang perguruan tinggi, terdapat 289.295 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan menerima manfaat KIP kuliah. Beberapa putra terbaik juga telah mendapat beasiswa melanjutkan studi di Amerika, Eropa, dan Timur Tengah, menjadi kader bangsa mempromosikan moderasi beragama. Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan profesi guru PPG dan pemberian hak melalui tunjangan profesi guru telah mengalami kenaikan 700%, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Transformasi pendidikan juga diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Revitalisasi dilakukan terhadap 556 madrasah atau sekolah keagamaan dan pembangunan 352 madrasah serta 34 perguruan tinggi keagamaan negeri. Sedangkan digitalisasi pembelajaran diperkuat melalui distribusi 2.180 papan interaktif digital kepada 551 madrasah. Secara khusus, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas kebaikan yang nyata terhadap dunia pesantren. Di antaranya adalah pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan dukungan bagi penguatan ekonomi pesantren. Sejak dahulu, pembinaan pondok pesantren hanya dilakukan setingkat Direktur Eselon 2. Tapi sekarang Bapak Presiden Prabowo meningkatkan menjadi Direktorat Jenderal. Kita tepuk tangan kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama terus mengembangkan kurikulum berbasis cinta, KBC, untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, toleran, dan peduli lingkungan. Melalui program ekoteologi, Kementerian Agama menggerakkan aksi nyata pelestarian lingkungan, seperti penanaman 1 juta pohon, pelestarian mangrove dan terumbu karang, serta pemanfaatan ekoenzim untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui bahasa agama. Bahasa agama sangat penting untuk melestarikan lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Sementara pengelolaan filantropi, kinerja pengelolaan zakat dan wakaf nasional tahun 2025 terus menguat. Penghimpunan zakat tumbuh 12% menjadi 44,6 triliun yang memberikan manfaat 140 juta mustahik.
Di saat yang sama, aset wakaf tumbuh 7% dengan 467.237 titik tanah wakaf seluas 50.000 hektar. Secara khusus kami berterima kasih juga Pak Nusran, Menteri yang sangat representatif dalam hal ini, juga memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan dan pondok pesantren. Demikian juga penghimpunan wakaf uang tumbuh mencapai sekitar 4,7 triliun yang memberikan 750.000 penerima manfaat. Wakaf produktif juga terus diperkuat melalui 514 titik inkubasi wakaf produktif agar aset wakaf semakin produktif, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa langkah Kementerian Agama dalam menyukseskan asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bagi kami, seluruh capaian itu bukanlah garis akhir, melainkan amanah untuk terus meningkatkan pengabdian kepada umat, bangsa dan negara. Kami meyakini bahwa bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi, kemajuan teknologi, atau ketangguhan politik. Bangsa yang besar juga dibangun oleh kekuatan doa, keluhuran akhlak, dan kokohnya kerukunan antar sesama. Pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan malam ini kita jadikan ikhtiar batin untuk menguatkan langkah-langkah lahir. Dengan zikir kita meneguhkan hati, dengan doa kita mengetuk langit, dan dengan kerja serta pengabdian dan kita membangun bumi. Sekitar 100.000 peserta zikir dan doa malam ini datang dari berbagai wilayah, dari berbagai agama, bersama-sama berdoa untuk negeri. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam ini. Pada umumnya mereka tidak diwakili, mereka langsung semuanya para tokoh-tokoh agama kita, pimpinan umat beragama kita pada malam ini, sebagai wujud cinta tanah airnya yang sangat sejati dari pimpinan umat beragama. Semoga malam ini betul-betul doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah SWT, dan dengan demikian bangsa kita insya Allah akan terus mencapai puncaknya seperti yang pernah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.